Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Seluruh mahasantri yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita semua masih senantiasa diberi rahmat, taufik, hidayah, kesehatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga kita bisa melaksanakan, bisa meneruskan kajian kita Kitab Sulam Taufik. Pada kesempatan hari ini kita sampai kepada bab maksiat perut. Langsung saja kita bacakan, bisa dibuka halaman 41. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utai ono fasal suci. Wa mim ma'asil badni, lan setengah seko piro-piro maksiat weteng. Jadi bagian dari maksiat perut kita. Yang pertama adalah aklur riba, makan makanan hasil riba. Jadi seluruh bentuk makanan yang didatangkan cara memperolehnya dengan cara riba, maka itu adalah bagian dari maksiat perut kita. Jadi tidak boleh dimakan, tidak boleh dimakan oleh perut kita, karena itu maksiat. Yang kedua wal muksi lan mububeo. Ini dalam pengertian pemaksaan yang dilakukan oleh pihak berwenang kepada seorang penjual atau pembeli untuk untuk mempercepat kekayaannya. Jadi menindas, jadi memeras. Jadi makanan hasil memeras orang lain itu juga bagian dari jadi maksiat perut kalau itu kemudian dimakan. Wal ghosobi, dan juga makan makanan dari hasil ghosob, jadi memakan hak milik orang lain tanpa sepengetahuan orang lain. Jadi nilai kemanfaatan kita analogkan dengan barang yang kita gosok. Misalnya kita mengambil nilai manfaat benda orang lain, kemudian kita pakai nilai manfaatnya itu seperti paling sederhana ya, yang sering dilakukan mungkin oleh mahasantri, itu gosok sandal jepit misalnya. Itu nilai kemanfaatan dari sandal jepit itu digunakan oleh kita, padahal sandal jepitnya milik orang lain misalnya. Nah, ini bentuk dari gosok. Nah, kalau untuk hasil gosok, kalau untuk makanan ya berarti bukan bentuk barang yang kita pakai, tetapi barang yang kita
makan. Jadi tanpa sepengetahuan orang lain, nilai manfaat dari makanan itu kita ambil. Tilhosok. Jadi biarpun itu teman dekat, saudara sendiri dan seterusnya, kalau itu bukan makanan kita, maka ya harus kita hindari. Dan kalaupun terpaksa kita kepingin memanfaatkan makanan itu, mau memakan makanan itu, ya kita harus minta izin kepada si empunya supaya tidak khosok. Wasariqati, juga makan barang hasil curian, jelas mencuri dari orang lain. Wa kulli ma'khudhin, lan uga saben-saben barang sing dialap, sing diambil, sing dijupuk bimuamalatin kelawan penggawean harramaha kang wis ngaramake ing muamalah mau apa asyar'u, aturan syarak, aturan hukum. Jadi ketika kita mengambil makanan, benda dari hasil muamalah, dari hasil dari hasil interaksi dengan orang lain, tetapi dengan cara yang tidak dibenarkan secara syarak, secara syar'i, maka itu pun juga bagian dari barang yang harus dihindari oleh perut kita, Kalau itu kemudian berbentuk makanan, harus kita hindari. Misalnya muamalah dengan orang lain dengan cara menipu, dengan cara kemarin itu dengan cara menipu, dengan cara ngunda-tunda, dengan cara nacat jadi barang orang lain supaya harganya turun misalnya. Nah, ini hal-hal yang tidak dibenarkan oleh syarak. Kalaupun kemudian kita berhasil menguasai barang itu dan sebagai bagian dari makanan yang terus kita makan, maka itu sesungguhnya sudah merupakan barang yang mestinya dihindari oleh perut kita, karena itu jadi maksiat perut kita. Wasyurbil khamri, dan juga minum khamr, itu bagian dari maksiat perut kita. Wahaddus syaribi, utawi dendane wong sing ngombe khamr, orang yang minum minuman yang memabukkan, dendane arba'una jaldatan, 40 kali dijilid, 40 kali dicambuk, 40 kali dipukul, dipecut, dicambuk. Lil khurri, kedue wong sing merdeka. Jadi kalau seseorang itu merdeka, mahasantri semua merdeka, kalau sampai mabuk sekali saja maka akan dicambuk 40 kali. Itu hukumannya. Wanisu halan setengah seko 40, tegese hanya 20 kali. Lirroti ki kedue kawulo, kedue seorang hamba. Itu hukumannya separuh dari orang merdeka. Walil imamilan kedue imam, seorang pemimpin melakukan itu aktivitas mabuk misalnya, ini azyadah, justru kau nambah, tidaknya 40 tetapi ditambah. Takziron, krono mirangake, kitakzir ben wirang, krono seorang pemimpin. Jadi orang 40 tambah 10 50 atau tambah berapa lah, pokoknya ada tambah. Takzir sebagai untuk mempermalukannya supaya malu, tambah malu. Wa minhalan setengah seko maksiat weteng aklu muskirin, yaiku mangan perkara sing
barang sing ndadekake ora eling. Dadi ya memabukkan, sing nglalekake dadi ndadekake ora eling. Wa kulli najasin lan uga mangan barang sing najis. Barang najis misalnya asu, celeng, ya, celeng dimakan, yaitu maksiat perut yang harus dihindari. Wa mustakbirin lan uga mangan perkara sing nggegokake. Nggegokake iku menjijikkan. Misalnya seluruh santri misalnya ketika melihat cacing itu merasa nggegokake, merasa jijik. Maka itu harus dihindari karena itu bagian dari maksiat perut kita. Kalau tidak jijik ya tidak apa-apa. Ular misalnya, ulat apapun bentuk. Ya segala sesuatu yang menjijikkan itu harus dihindari karena itu bagian dari maksiat perut kita kalau kita memakannya. Wa aklu malil yatim dan juga makan bondone barang-barangnya anak yatim. Wah itu sangat dosanya sangat besar justru perut kita. Harta benda anak yatim kok dipangan. Naudzubillah. Jangan sampai kualat tuh ya, nanti kualat. Awil auqafi atau juga makan harta wakaf. Jelas-jelas harta wakaf, harta yang diwakafkan dipangan. Ana wong urun aku tak melu nyumbang 1 juta dindik 100.000 gitu beras misalnya, gitu apa saja untuk dimakan. Lah ini artinya memakan harta wakaf. Ini haram. Ala khilafi awil auqafi ala khilafi masyarato al-waqif. Utawa mangan barang sing nulayani maring apa sing disyaratke oleh pewakaf. Aku tak titip duit tolong tukoke tuku semen, tuku semen. Nah, sebagian dari uang itu tuku nasi bungkus misalnya. Lah ini berarti khilafi masyarato al-waqif. Nah kalau misalnya saudara itu dititipi kemudian memang saudara itu tidak punya uang, bisa minta kepada orang yang titip. Itu lebih baik, jujur. Iki aku tambono tak tuku nasi bungkus misalnya, itu tidak apa-apa daripada mengurangi jumlah uang wakaf tadi itu. Nah itu nanti jadi maksiat perut kita. Wal maqfudi bi wajhil hayai lan uga ngalap perkara sing ngisenake. Jadi kita mengambil harta benda dengan cara yang memalukan. Apa itu dengan cara yang memalukan misalnya? Kalau saudara misalnya dengan cara yang memalukan. Kalau saudara melihat orang ya pengemis misalnya, pengemis. Nah, ini tentu cara itu adalah cara yang tidak baik. Mengemis ya. Cara yang memalukan. Nah, ini tentu seluruh mahasantri harus menghindari itu perilaku mengemis, minta-minta. Biarpun itu saudara mendapatkan keuntungan secara bendawi, secara barang, mendapatkan sesuatu, tetapi cara itulah yang kemudian disebut sebagai cara yang memalukan. Atau juga dengan cara misalnya mengamen
mengamen. Nah ini terlebih lagi kemudian mengganggu aktivitas orang lain. Nah ini perilaku yang tidak dibenarkan dan sekaligus juga memalukan. Nah ini harus dihindari. Kalaupun mendapatkan hasil dari itu semua, ini termasuk bagian dari maksiat perut kita. Itu tadi perbincangan tentang beberapa maksiat perut. Baik, kita lanjutkan. Berikutnya itu pasal tentang maksiat mata. Nah ini luar biasa, maksiat mata. Kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi fasal suci wa mimma asil aini. Utawi setengah seko piro-piro maksiat mata, maksiat mata kita. Yang pertama yaitu an-nadharu ilan nisa'i al-ajnabiyati. Ini kan abot. Yang pertama itu oleh ningali maring wadon sing wadon liya, artinya wadon yang bukan muhrimnya. Itu maksiat mata. Jadi kalau mahasantri yang cowok melihat mahasantri itu kan ala janabi ya, masuk mulai mendeleng kenanan gitu. Nah, itu nyawang saja, melihat saja itu sudah maksiat mata kita. Maksiat, bagian dari maksiat. Yang kedua, wakadha nadhorohunna ilaihim. Sebaliknya, ketika mahasantri perempuan itu juga memperhatikan, melihat jingleng maring mahasantri putra, itu juga bagian dari maksiat mata. Wa nadharul aurati, lan uga ningali aurat itu juga maksiat. Lah piye nek aurate dumbar ning dalan kemudian secara tidak sengaja. Tidak sengaja ya kita melihat ya enggak apa-apa kalau kemudian di jalanan kemudian kita melihat, tapi kemudian kita jangan terus mentelengi, memperhatikan terus, nggatek itu ya enggak. Ya artinya sepintas terlihat ya sudah, kita jangan kemudian nggatek. Nah sementara kalau kita lihat di jalan-jalan, ketika kita melakukan interaksi dengan orang lain, ini masih banyak juga nyun sewu perempuan-perempuan muslimah kita yang belum menutup auratnya. Jadi masih belum menggunakan jilbab, ya. Ini ya bagian dari aurat perempuan. Fayahrumu nadharur rajuli, lan uga fayahrumu mongko haram oleh ningali wong lanang ila syai'in maring suwiji-wiji min badanil mar'ati al ajnabiyah, saka awake wadon sing liya, anake wadon saka awake, jadi dari tubuh perempuan yang bukan muhrimnya, ya, bukan muhrimnya. Nah ini juga maksiat mata. Ghairil halilati, saliyane bojone, ana delokon bojone no. Boleh melihat aurat bojone, bagian tubuh dari istrinya boleh. Nah ini kalau orang lain ini ya jadi maksiat mata. Wayah rumu alaiha, lan uga haram alaiha ing atase wadon apa kasfu syai'in, buka suwiji-wiji min badania saka badane wadon. Nah semono uga nek wong lanang yang laki-laki haram melihat bagian dari tubuh wanita, maka di sini wanita juga diharamkan untuk membuka auratnya. Jadi orang sembarang gampang buka
gitu ya. Ini Mas Santri putri ya, pembadannya bihadrati mayah rumu ana ing sandinge wong sing mancen haram olahe ningali maring awake dhewe, mayah rumu nadharu ilaiha. Jadi seorang perempuan jangan mudah membuka bagian tubuhnya di hadapan laki-laki yang bukan muhrimnya. Jadi yang laki-laki tidak melihat bagian tubuh perempuan, yang perempuan juga tidak dengan mudahnya untuk membuka auratnya. Jadi sama-sama menjaga. Wayah rumu alaihi lan haram alaihi ing atase wong lanang wa alaiha lan ing atase wong wadon apa kasfu syai'in buka suwiji-wiji mimma baina surati ana ing antarane wudel warubati lan dengkul. Apa meneh baik laki-laki maupun perempuan buka barang antarane perut lan dengkul, lutut, antara perut dan lutut. Ya, artinya membuka kemaluannya. Nah ini diharamkan. Untuk kedua-duanya tidak boleh, itu ya pamer, dipamer. Bihadrati mutriin ana ing sandingi wong sing iso nyawang al aurati ing atase pira-pira aurat. Walau ma'ajinsin lan senajan sajinis wa mahramiyatin lan mahrame ghairu khalilin saliyane bojone. Jadi membuka barang mau kemaluannya kuwi senajan sajinis. Iki Mas Santri putri nek antri ning jeding, antri ning jeding rebutan, antri ning jeding ini ning jero jeding itu ya jangan saling membuka ma baina surah warubah, antara perut dan lutut. Ojo pamer karo kancane. Jangan diperlihatkan barang kemaluan ya. Senajan padha wedok itu jangan. Yo kalaupun terpaksa, misalnya terpaksa harus mandi bareng, ya tetap harus ditutupi. Ya bagian itu ditutupi. Bahkan ma'ajinsin wa mahramiyatin, karo mahrame saja, karo sedulure dhewe misalnya. Itu juga tidak boleh. Kepada saudaranya juga tidak boleh. Sesama perempuan tidak boleh. Bihadrat wa ghairu halin wayah rumulan haram alaiha ing atase wadon apa kasbu asau ataini buka ala karune fil khalwati ing dalem sepi li ghairi hajatin saliyane tanpa hajat ilali halilin kejaba maring bojone. Jadi ini seorang perempuan juga tidak boleh membuka sau'ata ini. Sau'ata ini itu dua lubang. Jadi kemaluan dan duburnya itu tidak boleh sembarangan buka itu. Fil khalwati ing dalem jenengane kahanan sepi sekalipun. Li ghairi hajatin tanpa ada hajat. Dibuka kecuali ingin buang air kecil atau BAB misalnya, nah itu baru buka itu dan harus di tempatnya di toilet, di WC misalnya. Nah itu baru boleh kalau ada hajat. Illa li halilin kejaba maring bojone, di hadapan suaminya boleh buka, harus dibuka, boleh. Wahala ma'a al mahramiyati awil jinsiyati
wa halalan halal ma'al mahromiyati sartane mahrome awil jinsiati utawa sajenis awis sohiri utawa ing atase bocah cilik lanang ala dilayustaha kang hurung de kepinginan nadoruma oleh ningali ma baina surah waruba antarane wudelan dengkul ida kana bi ghairi syahwatin ida kana ari kalane ana apa bocah lanang cilik mau bi ghairi syahwatin tanpa duweni syahwat. Dadi sing ning ngarepe bocah cilik iki apa kuwi jenengane nek kepeksa isih dihalal-halalke ngono bocah cilik. Saila sobiyin au sobiyatin kejaba ing ngarepe bocah cilik lanang utawa atau sobiyatin cah cilik wadon dunasinin tamyiz durung teka umure pinter dadi urung ngerteni urung iso bedakake ngono urung iso bedakake fayahilu lan halal apa nadharuhu oleh ningali ma ada farjil unsa oleh ningali sobi lan sobiyah ma ada perkara ada sakliyane farjil unsa verjine ya kemaluane wong wadon ya verjine wong wadon mau li ghairi ummiha sakliyane ibune nek ibune oleh tenan anake oleh wayah rumu lan tenaramake apa an-nadharu oleh ningali bil istihqari kelawan ngino ilal muslimi maring wong muslim iki juga bagian dari maksiat mata. Ketika melihat orang muslim itu meremehkan, menghina. Wan nadharu fi baitil ghairi lan uga bagian saka maksiat mata meneh oleh ningali fi baitil ghairi ing dalem griyane daleme wong liya bi ghairi idnihi kelawan tanpa izine wong mau biwari idnihi au syai'in utawa ningali suwi-wiji afahu kang nyamarake sapa wong ing ma kadzalika kadene mengkono apa kuwi jenengane maksiat moto. Jadi kita masuk ke rumah orang lain, kita melihat perkara sing disingitake. Dadi mlebu kamare wong, buka lemari misalnya. Lah itu ndak boleh senajan ora njupuk apa-apa. Tapi ora oleh. Kuwi maksiat moto. Kita masuk ke rumah orang lain, buka kamar, nah itu ndak boleh. Oleh itu bagian dari maksiat moto. Kadzalika kadene mengkono di maksiat moto wa musyahadatul mungkar oleh nakseni, oleh mirsani, oleh nonton, oleh nyawang kemungkaran. Idalam yungkir lamun to ora mungkiri ing kemungkaran mau. Ora gelem ingkar. Jadi ana kemungkaran malah disawang, malah ditonton. Nah itu juga bagian dari maksiat mata kita, jadi tidak boleh. Au yu'dzir idza lam yungkir ari kalane ora ingkar au yu'dzir ora uzur wa yufarik lan ora misah. Jadi kita malah nunggoni ana kemungkaran, ana wong padu, ana wong gelutan malah disawang, itu maksiat. Itu bagian dari
maksiat mata kita. Termasuk juga ketika kita melihat orang-orang yang sedang ya berkelahi, misalnya berkelahi, padudon, malah seneng dikeploki kadang-kadang. Ono apa to kae, kayak gelutan, baru nyawang tapi tidak mau menghentikan perbuatan mereka, menghentikan perkelahian mereka. Nah, ini justru malah kita termasuk maksiat mata. Nah, ini tidak boleh. Nah, ini diantara beberapa maksiat mata. Jadi pada hari ini kita bisa menyelesaikan di antara maksiat perut yang harus dihindari ya, maksiat perut dan juga maksiat mata. Kemarin sudah juga kita bicarakan tentang maksiat hati. Jadi ternyata bentuk-bentuk maksiat yang bisa kita lakukan itu banyak sekali. Mulai dari hati kita, perut kita, mata kita, apalagi lisan kita, yang insya Allah akan kita bicarakan hari berikutnya. Baik seluruh umat santri yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kita semuanya bisa menghindarkan diri dari segala maksiat hati, maksiat perut, juga maksiat mata kita, sehingga kita benar-benar termasuk kelompok orang-orang yang terbebas dari kemaksiatan itu, dan kita bisa melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebaik-baiknya, serta kita bisa meninggalkan larangan-larangan Allah dengan sejauh-jauhnya. Itu harapan kita semua. Dan kita juga kita berharap kita bisa melaksanakan, menuntaskan puasa kita sebulan penuh, bulan Ramadan tahun ini, agar kita bisa mencapai derajat muttaqin sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Baqarah 183. Selamat beraktivitas, selamat menunaikan puasa dengan baik. Semoga kita senantiasa diberi kesehatan dan diberi petunjuknya, sehingga kita selalu menjalani kehidupan ini dengan sebaik-baiknya. Mari kita tutup pertemuan ini dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.